Kalian tahu nggak sih, di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Jawa, terdapat dua kerajaan bernama Mataram, yaitu Mataram kuno dan Mataram Islam. Nah, sebelum Indonesia merdeka, salah satu dari kerajaan itu pernah ada kerajaan yang hampir menguasai seluruh Pulau Jawa loh. Namanya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Awalnya, Kesultanan Mataram Islam bukanlah sebuah kerajaan besar seperti yang kita kenal sekarang. Mataram dulunya hanyalah sebuah kadipaten kecil yang berada di bawah kekuasaan kerajaan saja. Kalau kita lihat dari lokasi kerajaan Mataram Islam, daerah ini sangat strategis. Tanahnya subur, dekat dengan sungai, dan cocok untuk pertanian. Hal inilah yang membuat kerajaan Mataram Islam disebut sebagai kerajaan agraris karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Masa kejayaan kerajaan Mataram Islam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pada periode ini, Mataram menjadi salah satu kekuatan terbesar di Nusantara. Yang pertama ada di bidang politik. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, beliau berhasil menyatukan wilayah Jawa di bawah satu kekuasaan, mengendalikan para bupati daerah, serta mengurangi pengaruh VOC. Yang kedua ada di ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam sangat bergantung pada sektor pertanian. Beberapa hasil bumi yang mendukung kehidupan masyarakat kerajaan Mataram Islam antara lain yaitu padi, palawija, dan hasil perkebunan lainnya. Yang ketiga ada di bidang sosial. Kondisi sosial kerajaan Mataram Islam membagi masyarakatnya ke dalam beberapa lapisan, yakni raja dan keluarga kerajaan, bangsawan, serta rakyat biasa seperti petani, pedagang, dan yang lainnya. Seiringnya berjalannya waktu, kejayaan Mataram mulai memudar. Ada beberapa penyebab runtuhnya kerajaan Mataram Islam di antaranya. Yang pertama, perselisihan antar keluarga, kerajaan dan pemberontakan daerah melemahkan kekuatan pusat. Yang kedua, Belanda atau VOC mulai ikut campur dalam urusan politik Mataram. Yang ketiga, puncak kerusuhan terjadi saat ditandatanganinya Perjanjian Giyanti tahun 1795. Perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan tunggal Mataram. Tentang politik, Mataram Islam dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Pada masa Sultan Agung, pemerintahan berjalan sangat kuat dan wilayah kerajaan terus meluas. Namun setelah beliau wafat, konflik internal dan campur tangan VOC membuat kekuatan politik Mataram semakin lemah. Oke guys, sekarang kita bahas kehidupan sosial dan budaya Kesultanan Mataram Islam. Masyarakat Mataram hidup dengan semangat gotong royong yang tinggi. Islam menjadi agama utama, tetapi beberapa tradisi Jawa tetap dipertahankan. Masyarakat terbagi menjadi keluarga kerajaan, bangsawan, ulama, dan rakyat biasa. Ulama berperan penting dalam menyebarkan agama Islam. Di bidang budaya, terjadi perpaduan budaya Jawa dan Islam. Kesenian seperti wayang kulit, gamelan, dan tari tradisional terus berkembang. Sultan Agung juga menciptakan kalender Jawa Islam. Selain itu, tradisi seperti sekaten dan gerebek maulud masih dilestarikan hingga sekarang. Oke guys, sekarang kita akan lanjut membahas kehidupan ekonomi Kesultanan Mataram Islam. Mata pencarian utama masyarakat Mataram adalah bertani, karena wilayahnya memiliki tanah yang sangat subur. Hasil pertanian yang banyak dihasilkan antara lain padi, jagung, kedelai, dan berbagai jenis ubi-ubian. Untuk mendukung kegiatan pertanian, masyarakat memanfaatkan sungai dan sistem irigasi untuk mengairi sawah. Selain bertani, ada juga yang bekerja sebagai pedagang, peternak, dan pengrajin. Hasil pertanian kemudian diperdagangkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Berkat pertanian dan perdagangan yang berkembang dengan baik, perekonomian kerajaan menjadi maju sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kesejahteraan mereka meningkat. Kerajaan Mataram Islam juga memiliki peninggalan loh. Ini bukan cuma sekedar bangunan atau benda bersejarah saja, tapi juga menjadi bukti nyata bagaimana kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat saat itu berkembang.
Peninggalan dari kerajaan Mataram Islam salah satunya seperti Keraton Yogyakarta yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono tahun 1755 menjadi pusat dakwah dan kegiatan keagamaan kerajaan. Yang kedua adalah Keraton Surakarta yang didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwana pada tahun 1745. Keraton ini menjadi pusat penerus tradisi dan adat istiadat Mataram di wilayah timur. Keraton ini muncul setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan. Hingga saat ini, kedua keraton tersebut masih berdiri dan berfungsi sebagai pusat budaya Jawa. Peninggalan kedua itu ada Masjid Agung. Masjid Agung ini menunjukkan bahwa dalam kondisi sosial, kerajaan Mataram Islam terjadi proses akulturasi budaya yang kuat antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Masjid pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan agama. Cirinya itu seperti atap berbentuk tumpang berlapis, tidak menggunakan kubah seperti Masjid Timur Tengah, dan juga memadukan unsur budaya Jawa dan Islam.